Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat dari kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Kali ini kami akan menyampaikan materi yang telah kami kerjakan, yaitu dengan judul KTI, Pemberian ASI eksklusif dan susu formula pada tumbuh kembang bayi. Perkenalkan, nama saya Tri Ayudia Hidarmi dengan NIM 241520011 dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Diwa Fadila Dinda dengan NIM 241520010. Saya dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Enggace Juli dengan NIM 241520016 dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NIM 241520022 dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. ASI mengandung nutrisi terbaik bagi bayi karena semua zat gizi dengan jumlah dan komposisi yang ideal serta sifat ASI itu sendiri yang sangat mudah diserap oleh bayi dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi yang lebih optimal. Dari latar belakang tadi, ada pun rumusan masalah yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, bagaimana definisi ASI eksklusif dan susu formula pada tumbuh kembang bayi. Yang kedua, ada bagaimana perkembangan bayi ketika diberi ASI eksklusif dan susu formula. Ketiga, ada bagaimana perkembangan bayi ketika diberi ASI eksklusif dan susu formula. Keempat, bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemberian ASI eksklusif dan susu formula. Yang kelima ada, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian susu formula. Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah saya sampaikan, yang pertama yaitu mendeskripsikan definisi ASI eksklusif dan susu formula. Kedua, mendeskripsikan perkembangan bayi ketika diberi ASI eksklusif dan susu formula. Ketiga, mendeskripsikan perkembangan bayi ketika diberikan susu formula. Keempat, mendeskripsikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemberian ASI eksklusif dan susu formula. Dan terakhir, yang kelima, memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian susu formula. Berikut pembahasan terakhir pada bab 1 ini, yaitu kerangka teori. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Sedangkan susu formula sendiri adalah susu bubuk yang dibuat untuk meniru ASI, tetapi tidak memiliki semua manfaat yang dimiliki oleh ASI. Baik, yang pertama yaitu definisi ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu atau ASI secara penuh kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan ataupun minuman lainnya. Kenapa demikian? Karena semua kebutuhan nutrisi yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral sudah mencukupi dari ASI. ASI awal mengandung zat kekebalan tubuh dari ibu yang dapat melindungi bayi dari penyakit penyebab kematian bayi di seluruh dunia seperti diare, ISPA, dan radang paru-paru. Masuk ke materi kedua, yaitu pengaruh pemberian ASI eksklusif pada tumbuh kembang bayi. Apa saja sih pengaruh pemberian ASI eksklusif pada tumbuh kembang bayi? Nah, di sini ada 4 pengaruh ASI eksklusif pada tumbuh kembang bayi. Yang pertama yaitu mencegah kematian dan masalah kekurangan gizi pada bayi dan balita. Yang kedua, ASI memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup bayi. Yang ketiga, bayi yang diberi ASI eksklusif memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Dan yang keempat, yaitu bayi jarang menderita penyakit dan terhindar dari masalah gizi. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu durasi pemberian ASI eksklusif. Durasi pemberian ASI eksklusif. Durasi pemberian ASI eksklusif dianjurkan oleh WHO adalah 6 bulan. Namun, untuk mencapai durasi pemberian 6 bulan tersebut bukan hal yang mudah. Hal ini terbukti dari masih rendahnya prevalensi pemberian ASI eksklusif di Indonesia yang berkisaran 10-30 atau jauh dari target pencapaian yaitu 80%. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif 6 bulan ditentukan oleh banyak faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor pengetahuan, dan faktor pengalaman ibu. Definisi susu formula. Susu formula adalah susu yang diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayi.
Pemberian susu formula diindikasikan untuk bayi karena sesuatu hal tidak mendapatkan ASI atau sebagai tambahan jika produksi ASI tidak mencukupi kebutuhan sang bayi. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari susu formula. Susu formula adalah pengganti ASI yang dibuat dari bahan-bahan yang diproses untuk meniru komposisi ASI atau air susu ibu. Susu formula mengandung nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembang. Susu formula tersedia dalam berbagai jenis, termasuk susu formula untuk bayi baru lahir, susu formula untuk bayi dengan alergi susu sapi, dan juga susu formula untuk bayi dengan berkebutuhan khusus. Susu formula menurut WHO yaitu susu yang diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayi. Susu formula banyak tersedia dalam bentuk bubuk. Pemberian susu formula diindikasikan untuk bayi yang karena sesuatu hal tidak mendapatkan ASI atau sebagai tambahan jika produksi ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi. Dampak buruk pemberian susu formula tanpa resep dokter. Yang pertama, gangguan saluran pencernaan atau muntah dan juga diare. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan. Yang ketiga, menimbulkan respon alergi. Dan yang keempat, meningkatkan kejadian karies gigi. Yang kelima, menurunkan perkembangan kecerdasan kognitif. Dan yang terakhir, meningkatkan resiko kegemukan atau obesitas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian susu formula pada bayi. Yang pertama, kesehatan ibu, masalah medis atau produksi ASI yang rendah. Yang kedua, faktor ekonomi, biaya dan ketersediaan susu formula. Yang ketiga, gaya hidup ibu, waktu terbatas atau ketidaknyamanan menyusui. Yang keempat, kesehatan bayi, alergi atau masalah medis bayi. Dan yang terakhir, saran medis, rekomendasi dokter atau tenaga medis. Yang pertama, susu formula adaptasi atau pemula. Susu formula adaptasi atau pemula adalah susu formula yang biasa digunakan sebagai pengganti ASI oleh bayi baru lahir sampai umur 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang kedua, susu formula awal lengkap. Susu formula awal lengkap atau complete starting formula yaitu susunan zat gizinya lengkap dan dapat diberikan setelah bayi lahir. Yang ketiga, susu formula follow up atau lanjutan. Susu formula lanjutan yaitu susu formula yang menggantikan kedua susu formula yang digunakan sebelumnya dan untuk bayi yang berusia 6 bulan ke atas. Yang keempat, susu formula prematur. Bayi yang baru lahir prematur atau belum cukup bulan belum tumbuh dengan sempurna. Menjelang dilahirkan cukup bulan, bayi mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, sehingga dibuat susu formula prematur untuk mengejar tertinggalnya berat badan prematurnya. Yang kelima, susu hipoalergenik atau hidrolisat. Susu formula hidrolisat digunakan apabila tidak memungkinkan ibu menyusui bayinya karena mengalami gangguan pencernaan protein. Yang keenam, ada susu soya atau susu kedelai. Department of Health merekomendasikan agar susu soya hanya diberikan jika bayi tidak toleran terhadap susu sapi atau laktosa karena terdapat kekhawatiran tentang kemungkinan efek senyawa yang diproduksi oleh kacang kedelai dan tingkat mangan sera aluminium yang tidak dapat diterima dalam formula tersebut. Lalu yang ketujuh ada susu rendah laktosa atau tanpa laktosa. Apabila usus bayi tidak memproduksi laktase, gula susu akan utuh tidak dipecah menjadi glukosa dan galaktosa sehingga menyebabkan bayi mencret, kembung, mulas, dan pertumbuhan bayi tidak optimal. Selanjutnya yang ke-8, susu formula dengan asam lemak MCT atau lemak rantai sedang yang tinggi. Susu formula dengan lemak MCT tinggi untuk bayi yang menderita
kesulitan dalam menyerap lemak, sehingga lemak yang diberikan harus banyak mengandung MCT atau lemak rantai sedang. Lalu yang terakhir, susu formula semi-elementer untuk bayi yang mengalami gangguan pencernaan, yakni gula susu, protein dan lemak, sehingga membutuhkan formula khusus yang dapat ditoleransi oleh ususnya. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pemberian ASI eksklusif berkontribusi positif terhadap kesehatan bayi, pengurangan resiko penyakit degeneratif di masa dewasa, memberikan zat kekebalan yang melindungi bayi. Pemberian susu formula hanya boleh dengan resep dokter. Kondisi kesehatan ibu dan bayi. Terakhir masuk ke saran. Saran, pemberian ASI eksklusif berkontribusi positif terhadap kesehatan bayi, pengurangan resiko penyakit degeneratif di masa dewasa, pemberian zat kekebalan yang melindungi bayi. Pemberian susu formula hanya boleh dengan resep dokter. Kondisi kesehatan ibu dan bayi.